Oke, halo semua. Saya akan presentasi mengenai tugas data warehouse saya. Oke, ini adalah anggota kelompok saya. Ya, lumayan banyak, ada 5 orang. Nah, oke, apa aja yang akan kita bahas pada hari ini? Oke, poin pertama itu kenapa data warehouse penting. Kenapa ya? Ntar kita akan bahas. Untuk poin kedua, ada apa itu proses ETL. Beserta contohnya, ntar saya kasih juga. Terus yang poin ketiga, saya akan mendemokan gimana caranya sih membersihkan data kotor dengan Pentaho. Untuk poin yang keempat itu ada studi kasus rancangan data warehouse toko XYZ, yaitu studi kasus saya gitu ya. Lanjut, next. Kenapa data warehouse penting? Kenapa kira-kira? Di sini saya punya 4 poin. Karena data transaksi dari ribuan pelanggan tersebar di banyak cabang. Kalian bayangin, ribuan pelanggan, ribuan data transaksi tersebar, tapi nggak rapih, berantakan, pusing kalian. Nah, terus juga di sini ada sistem pembayaran belum terintegrasi dengan antara cabang dan pusat. Jadi udah masing-masing aja udah semua. Pusing, makin pusing kalian. Udah banyak tercerai berai, pusing. Selanjutnya yang ketiga, kenapa data warehouse penting? Itu karena sering terjadinya duplikasi transaksi, teman-teman. Dan perbedaan format data. Yang keempat, bagian keuangan sulit menganalisis alur kas atau cash flow dan status transaksi. Maka itu kenapa data warehouse itu penting. Selanjutnya, peran dan arsitektur data warehouse. Nah, untuk peran utamanya sendiri itu dia menjadi single source of truth atau satu-satunya sumber kebenaran, teman-teman. Dan yang kedua itu peran utamanya itu dia ada mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk analisis. Nah, untuk arsitektur umum data warehouse sendiri itu dia ada sumber data, setelah habis itu dia ke ETL, habis itu dia data warehouse, data mart, habis itu dashboard gitu. Saya tadinya mau buatin apanya namanya ya, itu kayak diagramnya gitu, cuman agak males teman-teman. Jadi saya buat kayak gini aja. Next, apa itu ETL? Apa sih ETL? Dari tadi saya sebutin ETL, ETL, ETL. Tapi kita nggak tahu gitu apa itu ETL. Nah, ETL itu adalah proses 3 langkah untuk memindahkan data dari sumber ke data warehouse. Yang pertama, E. E itu adalah ekstrak, di mana kita mengambil data mentah dari berbagai sumber. Misal, database kasir cabang. T, yaitu ada transform atau transformasi, teman-teman. Di sini itu adalah proses membersihkan dan menstandarkan data. Yang ketiga, L itu adalah load atau memuat, memasukkan data yang sudah bersih ke dalam data warehouse. Next, contoh proses ETL. Nah, di sini saya punya contoh proses ETL, teman-teman. Di mana mengubah data kotor menjadi data bersih yang siap dianalisis. Nah, contoh data kotornya. Misalnya nih, status sukses. Nah, ini typo nih, teman-teman, typo. Terus di sini status funding. Apa funding dia? Nah, habis itu di sini ada currency. Currency-nya masa dolar gitu, US dollar. Nah, setelah ditransformasi, ya kan? Setelah diubah, nah, dibenerin, sukses menjadi komplit. Funding menjadi pending. Yang dolar tadi, gambar dolar, aduh maaf. Yang gambar dolar tadi itu menjadi USD. Yang US dollar diubah menjadi USD juga. Oke, teman-teman. Next. Oke, halo. Sekarang kita akan masuk di demonstrasi di demo gimana gimana sih caranya maksudnya dari data kotor ke data bersih atau gimana gitu. Oke, di sini saya punya data kotor. Nah, di sini bisa kita lihat P1. Nah, ini P2-nya nih. Lihat nih, P2-nya nih ke double ya kan. Ada P2 ke double. Habis itu nih ada dolar lah. Apa coba dolar kan? US dollar segala macam. Nah, ini tuh hitungan data kotor lah, data yang belum rapi gitu loh. Nah, gimana sih cara ngerapiinnya? Oke, pertama ini eh, data ini kita save dulu aja. Kita save, kita bikin di satu tempat gitu, namanya apa gitu yang gampang dicari. Oke. Kalau udah, nanti kita ke inian kita, spoon kita. Oke. Di spoon ini nanti saya jelasin singkat aja, saya jelasin alurnya aja karena takutnya kelamaan ya. Em, pertama nanti tuh kalian file terus new terus transformation terus menu kosong lah, ini pokoknya ini kosong. Nah, nanti di sini tuh ada yang namanya input. Nah, terus kalian kayak kalian seret seret aja nih, kayak kalian drag
Set, taruh di sini, oke? Jadilah kayak gini. Di situ kalian tekan 2 kali. Nah, cek. Di sini kita masukin tadi tuh, yang tadi yang teks yang ini kita apa file kotor kita masukin sini. Oke, segala macam. Oke, habis itu itu kan berantakan banget tuh tadi. Kita lihat ya, kayak nggak beraturan segala macam. Oke, harus kita tutup aja input ya. Terus kita ke transform. Kalian cari yang namanya sort sort row. Nah, ini tuh untuk ngurutin. Ntar kalian tinggal pencet shift aja. Kalian pencet ini, shift, habis itu arahin ke sort row ini supaya dia ada tanda panah kayak gini. Nah, di short row ini kita pencet 2 kali. Ini kita setting juga. Nah, di sini kita lihat di sini aku tuh mau dia tuh sesuai sama payment ID-nya gitu. Yang P001 segala macam. Oke, udah kita okein aja. Habis itu kita seret lagi, kita cari lagi unique row. Unique row kita seret, sap ke sini. Nah, habis itu ntar kalian shift lagi nih biar ada panah lagi nih. Dan jadi dari sort row dia ke unique row. Oke, di unique row ini, sorry. Nah, sebenarnya si unique row ini gak di setting apa-apa, nggak apa-apa sih. Dia langsung lewat gitu dia soalnya. Ntar dia lewat dari sort row ini sama unique row. Unique row ini tuh dia buat ngilangin duplikasi-duplikasi yang tadi ada gitu loh. Tadi ada duplicate segala macam. Nah, dia tuh buat ngilangin. Nah, selanjutnya itu ada ke mapper, value mapper ya. Value mapper ini dia itu fungsinya buat apa? Fungsinya itu dia buat ganti kata-kata typo. Jadi kayak typo ini nih sukses dia jadi complete, pending jadi pending. Tadi kan ada nih kata-kata typo tuh. Sabar, kita bisa lihat di sini kata-kata typo ya. Kayak ini sukses. Terus pending nih, pending apa pending? Nah, itu kita benerin. Oke, lanjut. Setelah ini kita ke value mapper 2. Buat apa sih fungsinya si value mapper 2? Nah, di sini value mapper 2 ini tuh fungsinya untuk mengganti currency-nya. Tadi kan ada yang salah tuh, ada yang namanya dolar doang, ada yang namanya US dollar doang. Di sini kita jadiin USD yang salah-salah. Misalnya kayak ada tulisan rupiah atau apa. Nah, ntar bisa diganti ganti sini jadi IDR gitu. Oke. Ini field name to use-nya kita pakai yang currency code ya. Oke. Setelah dari situ, kita lanjut ke select value. Buat apa sih select value itu? Ada dua soalnya nih kan, ada dua nih select value. Nah, select value yang pertama itu, jadi dua dua ini tuh adalah tahap akhir dia. Dia tahap akhir transformasi. Nah, di sini kita ada kesalahan nih, date. Di sini ada date nih. Apa date? Di field kita tuh nggak ada date. Jadi kita ganti, kita rename ke transaction date. Oke? Value yang kedua. Nah, di sini baru kita tarik transaksi date yang tadi, udah kita ganti tipenya jadi non. Oh ya, by the way, sebenarnya ini bisa diganti jadi tipenya number sih. Wait. Nah, oke. Kayak gini. Nah, formatnya kita bikin DDMMY, ini date, month, sama year. Habis itu udah, ini amountnya jadi number, biar dia nggak miss gitu kan, string segala macamnya. Terus udah sih, paling itu aja. Udah oke. Terus kita run. Set. Oke, udah centang semua. Berarti artinya apa? Artinya semuanya aman. Oh iya, by the way, table output ini kita tuh nge-connectin database ya. Jadi ntar di sini kalian ketik new aja, kalian masukin tar situ. Udah sih, paling ntar target table-nya, udah tinggal kalian okein doang. Nah, gimana sih hasilnya dari tadi kan kita punya data nih, data yang kita punya nih, ini kan kita punya data nih, data berantakan banget kan. Gimana sih jadinya emang kalau udah dirapin kayak tadi? Nah, teman-teman, ini hasilnya.
Oke, di sini kita tinggal ke PG admin kita coba select from pembayaran bersih. Nah, kita lihat ya. Oke, jadinya kayak gini teman-teman. Nih, rapi kan, dia berurutan tuh kan payment ID dari P001, 002, terus duplikatnya hilang. Habis itu di sini currency-nya normal, IDR, USD, IDR, transaksi date-nya aman, terus amount-nya juga kan kita udah ganti jadi number tadi. Udah, statusnya juga complete, pending, complete, failed. Paling itu aja sih, simpelnya. Gimana si demo demo dari saya soal data kotor ke data bersih gitu. Terima kasih. Oke, tujuan proyek. Yang pertama itu ada mengintegrasikan data pembayaran dari semua cabang. Yang kedua itu ada analisis, yaitu memudahkan analisis keuangan, cash flow atau metode pembayaran yang populer gitu. Terus yang ketiga itu ada akurasi, meningkatkan kecepatan dan akurasi laporan keuangan. Terus ada visual, menyediakan dashboard interaktif untuk ambil keputusan. Nah, untuk desain logis tabel fakta di sini saya punya tabelnya ya. Ini untuk tabel faktanya itu ada payment ID, customer name, method name, currency code, transaksi date, amount, sama status gitu. Langsung aja di sini desain logis itu ada 4 tabel dimensi. Mana tabel fakta yang tadi itu dikelilingi oleh 4 tabel dimensi, teman-teman. Yang pertama ada dim underscore customer atau dimensi pelanggan. Isinya ini ada customer name, gender, sama city. Nah, di situ selanjutnya itu ada dimensi metode bayar. Itu ada isinya itu ada method name, cash, e-wallet, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada dimensi currency atau dimensi mata uang. Isinya itu currency code yang tadi itu kayak IDR, USD gitu. Selanjutnya ada dimensi date atau dimensi tanggal. Di sini itu ada date, day, month, year. Nah, udah. Next, rancangan dashboard. Nah, saya belum punya gambaran rancangan dashboard ya. Mungkin ini sedikit gambarannya aja. Saya belum punya visualnya gitu. Untuk KPI utamanya itu ada total transaksi harian, total pendapatan. Terus untuk pie chart itu grafik pertama itu dia punya presentasi metode pembayaran, e-wallet, cash atau debit. Nah, itu dipisah ntar kita bisa lihat gitu presentase metode pembayaran itu berapa banding berapa gitu. Yang untuk kedua itu ada grafik yang kedua itu ada bar chart. Jadi dia tuh tren cash flow per bulannya itu gimana gitu. Ntar dimunculin juga. Dan ada table. Table ini untuk status transaksi teman-teman kayak complete, pending atau failed dan segala macamnya. Mungkin itu aja sih. Oke, sekian dari saya. Saya Leonardo. Terima kasih. Anjay.